Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulet. Oke cuy, ini di depan gue sekarang ada Vario 110 ya. Ini Vario Old atau biasa disebut Varla ya. Oke, ini jadi motor berkendala boros sama di bagian CVT-nya itu berisik. Oke, jadi menurut keterangan si owner sebelumnya ya. Oke, taruh aja di sini. Menurut keterangan si owner sebelumnya, ini motor itu servis karbunya yang sebelumnya nggak boros-boros banget, ini jadi boros total ya. Karena apa? Karena di sini dilakukan pergantian repair kit ya. Nah, ini ya, ini bekasannya. Hop. Nah, repair kit ya. Nah, jadi ini juga harus ditelusuri dulu ya. Takutnya emang ada sesuatu yang rusak, makanya bengkel sebelumnya itu menyarankan ganti repair kitnya ya. Kemungkinan ya kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Cuma makanya dari ownernya ini ya, kita butuh history gitu ya. Kita butuh banget history supaya kita bisa tahu apa langkah-langkah selanjutnya ya yang akan kita kerjain gitu ya, setelah sebelumnya pernah digarap di bengkel lain gitu ya. Oke, ini gue ngomong kayak bisik-bisik ya, karena gue mau garap motor ini jam segini ya. Lihat nyala jam 1.16 ya, satu malam ini cuy ya, satu malam. Dan ini ada suara belubuk-belubuk tuh, ada ikan di situ. Oke, jadi gue mau langsung aja coba ya untuk ngecek ke bagian karbunya kayak gimana ya. Karena ini mepet cuy ya, ini gue hari Senin ini ya kerja. Motor gesek gue aja ditinggalin di pabrik ya. Ya mau nggak mau ya, ini kita walaupun sebenarnya gue nggak nerima ini ya, tapi ya gimana ya, urgent mungkin ya, kasihan juga ini yang punyanya udah tua. Ini motor dari Depok ceritanya cuy ya, Bang Depok ini. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung hajar aja. Gue mau lihat isi dalamnya kayak apa gitu ya, apa yang terjadi ini ya. Oke, mantap. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikap.
Oke, ini gua akan coba tiup keduanya ya. Kalian bandingin suaranya. Ini yang original dulu nih. Nah, dan ini yang KW-KW ya, yang diganti. Oke, dari hembusan jelas lebih besar yang ini ya, yang KW. Karena dari langsamnya pun itu bau bensin banget. Dan tadi ya dicok otomatisnya di sini ya, bisa dilihat itu nggak ada jarumnya ya. Harusnya kan ada jarumnya cuy. Atau kemana itu jarumnya ya? Jadi kalau nggak ada ya, intinya nggak ada ya, nggak ada jarumnya ya. Itu juga akan membuat masalah ya, karena nggak ketutup ya. Ini nggak nutup ya, harusnya kan ditutup ya. Makanya ini kemungkinan ya diganti yang lebih gede supaya apa, hidupnya gampang mungkin ya, mungkin. Oke, coba gua mau lihat dulu sebelah sini ada kejanggalan lagi nggak. Dikasih grease. Ini di dalam nggak ada ya, ini nggak ada karetnya, nggak ada. Ini nggak ada karetnya, yang harusnya di mana itu ada karet kayak gini ya. Tuh, nah ada karet kayak gini sama ring kayak gini ya. Ini juga nanti nyebabin masalah ya. Kalau misalkan ini nggak ada nih, dua benda ini ya, ini bisa nyebabin error ya. Kadang nggak mau langsam ya, pokoknya gerbuk-gerbuk lah suaranya. Oke, jadi ini udah jelas kendalanya. Sebenarnya nggak berarti parah banget ya. Cuma nanti kalau misalkan emang ini udah nggak ada cok otomatisnya ya, mending dimatiin aja gitu, tutup ya. Karena ini aktif terus ya kalau nggak ada tutupnya. Kalau nggak ada jarum ke dalam untuk nutup ya, ya ini juga bisa bikin boros ya cuy. Langsamnya juga nggak jelas, nggak seger gitu. Oke, karena yang tadi gua dapet ya langsamnya itu beg begitu lah. Oke, ini yang sebelumnya gue balikin aja ke yang original ya. Kalau untuk buat setelan ini aman ya, sama untuk setelan anginnya ini nggak apa-apa, diganti aja karena lebih bagus lagi ya. Kalau yang lamanya kan udah jelek nih, ini aman ya. Paling gini yang usahain nih ya, usahain ini selalu ada. Nah tuh begini ya, ini nggak boleh hilang ya cuy, ini harus ada ya. Nah kayak gitu ya, setiap karbu apapun harus ada. Jadi gue pentokin dulu ya untuk setel paling besok ya, supaya nanti tahu hasilnya ya, before afternya juga. Karena tadi posisinya gue di tempat kerja jadi susah ya, nggak enak ya cuy. Oke, kalau ini mungkin besok lah nanti hasilnya dari setting karbu ini kayak gimana. Ini juga harus posisi dingin ya, supaya tahu nanti motornya gampang nyala atau jadi susah nyala gitu kan ya. Ini juga banyak faktor ini. Sama jarum skep ini gue mau coba lihat dulu bentukannya. Ini karena udah ada sini ya, baret nih parah nih. Tuh ya.
untuk vakumnya bagus ya, ini di ganjel o-ring, mantap mekaniknya. Nah, ini untuk jarumnya, ini harus kita lihat ya, harus sesuai. Nah ini jarumnya juga beda ya, yang originalnya lebih gemuk, yang ini lebih tirus sedikit ya. Tuh ya, ini lebih tirus ya, yang KW. Mau nggak mau ini tetap kita pasang ya, karena untuk nyari originalnya itu susah ya, nggak bakal ketemu, susah. Oke, dan ini juga nggak ada korban bolong-bolongin ya. Biasanya digedeinnya di sini nih ya. Kalau mau ngegedein di sini ya, jangan di sini. Soalnya nih biar gampang, ini gua sambil nge-record tuh susah ya. Kayak gimana gitu rasanya. Begini ya, terbalik. Nah, tuh. Langsung kunci kan. Ini karet vakumnya juga masih oke. Gak tahu ini udah gantian atau belum ya. Tapi kalau belum gantian sih sakti ya, ini luar biasa. Parla ini kelihatan ya dari bentuk fisiknya, ini benar-benar apa yang konsumen bilang gitu ya, sesuai. Ini ya bisa diservis. Dan ini juga nggak usah dibuka, ini cuma karet doang ya, nggak ada membran ya. Nah ini membrannya di sini. Ini kalau mau ini nggak dibuka ya, ini untuk servis nggak dibuka. Biasanya ngeri ya cuy ya, kalau udah buka ini tuh ngeri, takutnya ke satu hancur, yang kedua ya kayak gitulah ya. Kalau misalkan nggak dipasangin yang ori, kadang-kadang trouble aja gitu ya, nggak mau bener. Jadi mungkin ya gitulah. Ini juga sebenarnya harus dibersihin ya. Dari bautnya gue lihat sih belum pernah kesentuh ya, ini belum pernah kesentuh kunci, pasti ini membrannya udah lama nih. Oke, nanti gue cek lagi dah. Sekarang tinggal pasang aja, ini nggak masalah sih. Ini untuk MJPJ nya ya, gue akan balikin lagi ke standar ya, karena ini emang gila boros banget, asli boros banget, ngeri banget borosnya. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba. Ya ini untuk pembatas ya, kalau yang udah tua gini ya, kalau bisa mending hilangin aja ya, supaya apa ya, lebih rapet gitu ya. Ini bautnya simpan aja ya untuk ininya. Gini ya, supaya lebih rapet, jadi nggak ada batasan ya. Ya, jadi benar-benar kuat yang nempel. Oke, supaya apa? Mencegah terjadinya kebocoran udara. Oke, ini mantap banget pol. Nanti ini gue akan coba kalian ya. Kalau misalkan udah nggak berfungsi ya, mending tutup aja sekalian. Oke. Nah untuk ini ya, kalau mau digedein di sini juga bisa ya, nggak masalah. Ya mau standar aja nggak masalah. Terserah. Itu banyak opsi ya. Itu mau kayak gimana? Terserah ya. Yang penting ini udah bagus nih ya. Diganjel o-ring kayak gini. Ya, dimatiin ya. Lihat, ini kan diganjel o-ring nih. Aslinya kan nggak ada. Nah. Terus ini si lubang ininya ya, ngadepnya ke venturi depan ya, ke intake ya. Ini udah pas tuh ya, itu lubangnya. Nah, tuh lubang tuh ya, tuh
Oke, ini udah pas, udah settingan udah oke, mantap ini nyerpis. Nah, oke, tinggal pasang. Ini untuk per, ini udah dipotong-potong ini. Ini belum deng, ini masih original. Ini jadi potong-potong ya, kayak gini. Oke. Oke, jadi ini tinggal nanti gue lihat ya hasilnya gimana besok ya. Karena ini harus melalui riset lagi, uji coba ya. Harus dipas-pasin ya, ini segimana setelannya. Ini gue nanti akan coba setel pabrikan dulu ya. Seberapa putaran-putarannya ya. Cari aja datanya banyak ya, gue takut salah sebutin. Ya, jadi ini udah bersih kan ini, ya ngapain lagi mau gue servis ya. Ya gue untuk nata ini aja, nata ulang ya, coba gue pengen balikin ke semula. Oke, aduh baterai gue udah lowbat nih cuy. Oke. The next day. Oke, ini karena berhubung di sini auto choke-nya rusak ya, karena kalau beli lumayan ya harganya itu bisa 150 sampai 200 ribu ya untuk yang originalnya. Dan barang-barang ori itu susah ya, toko bilang ori ya ori-orian ya, kecuali kita beli di dealer resmi. Nah, jadi kalau lagi keadaan cekak dan nggak permanen, gini aja ya, ini buka ya, untuk matiin ya. Kalau yang agak susah, buatnya diketok dulu ya, pakai obeng seperti ini ya, pakai obeng mata ketok. Buka. Ini ya. Nah, ini kan aktif terus nih tuh, basah ya. Ini aktif terus ya. Karena apa? Auto choke-nya nggak ada jarumnya ya. Nggak tahu kenapa nggak ada jarumnya ya. Jadi ini ngecok terus motor. Udah ngeboros gara-gara main jet pilot jetnya diganti, terus ini auto choke-nya main terus ya. Nah, ini kalian cari ya plastik seperti ini ya, tebalnya. Ini langsung taruh sini aja ya. Jadi apa ya, anggapannya itu jadi packing kayak gini cuy. Oke, ini tinggal tutup, paksa kayak gini. Nah, oke, mana nih satu lagi, ntar. Nah, udah kayak gini ya. Ini langsung dibaut ya, ini langsung dibaut ya. Terserah mau kalian sampai rapi kayak gimana ya, itu cara kalian lah. Jadi kalau misalkan ada yang dilem dari sini ya kan sayang ya, kalau jadi permanen sayang gitu kan ya. Cuma ini nanti minusnya ya, untuk misalkan awal-awal susah nyala ya, ya itu doang sih, nggak cukup otomatis ya. Makanya harus disesuaikan nanti di setelan anginnya ya, supaya gimana caranya motornya gampang nyala kalau pagi hari gitu. Ini udah kayak gini ya, ini tinggal apa, kita cutter aja ya, pakai cutter sampai benar-benar rapi. Oke, jadi untuk finishing di sininya itu tergantung kreativitas kalian ya. Ada yang mau langsung bentuk juga bisa ya, itu terserah. Oke.
Oke, setelannya gue kasih 3,5, masih responsif ya. Cuma nanti paling kendalanya kalau misalkan lo kekurangan ya susah nyala pagi-pagi. Ini udah nggak bawa bensin ya, beda kayak semalam. Langsamnya juga normal, seger tanpa gue pegang. Responsif. Ini suara berisik di CVT nih, berisik banget. Nanti gua akan sekalian cek, tapi ini perut gua mules kok ngomong-ngomong. Oke, segini dulu, nanti gua lanjut ya. Ini gua coba biarin dingin dulu, nanti gimana kalau langsung starter itu mudah nyalanya atau enggak. Oke.